Halo, selamat pagi, Nelpa. Pagi, Pak. Ini kok tadi berangkat diantar? Mana? Sendiri, Pak. Tuh enggak, ke stasiunnya dekat loh. Ke stasiun lumayan dekat sih, Pak. Hmm, Naik apa? Jalan. Naik motor. Oh, naik motor terus ditaruh stasiun. Kan, iya, ditaruh di stasiun. Oh, kemarin saya tanya katanya jam 9 berangkat. Jam 8 sudah berangkat ya. Iya, Pak. Biasa. TGK. Kalau Nelpa tanggal berapa? 30 ya. Iya, Pak. Tanggal 30 hari Kamis. Pagi, jam 6. Jam berapa? Jam Iya, 7. jam 6 udah mulai ujian, Pak. Nanti Oh, berangkatnya kemungkinan sekitar jam 4. jam. Ke Jakarta sana. Di pagi gitu ya. Iya, iya, Pak. Ditungguin. Enggak sih, Pak. Cuman dianterin aja. Terus pulangnya. Nanti saya pulangnya sendiri juga naik Transjakarta. Oh, tahu jalur-jalurnya ya. Tahu, Pak. Ya, hari ini itu lewat ya, apa lain juga bisa pagi. Oke, hari ini tanggal 26 April 2026, minggu keempat atau minggu terakhir di bulan April. Dan di minggu ini juga, beberapa hari lagi, kita masuk bulan yang baru, bulan Mei. Terasa, waktu demi waktu lalu, bulan April pun juga sudah mau berakhir. Oke, kita mulai dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan pagi siang ini Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu, beri kami hikmat-Mu, taruh di dalam kami pengertian yang baik, pemahaman yang dan juga berdoa Tuhan untuk fasilitas yang kami pakai semuanya aman, lancar, sampai selesai tidak ada kendala, tidak ada kesulitan, tidak ada halangan, apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Niko, gimana persiapannya? Belajar semalam? Malam kemungkinan kayaknya langsung istirahat, Pak. Orang sudah. Kalau yang hari pertama, apa yang diujikan itu berapa atau pelajaran atau apa saja? Berapa? Yang diujikan 7 subtes, Pak. Berapa? 7? 7 subtes. Hmm, sebentar. Ah, ini dia. Nah, full screen share. Oke, hari ini kita belajar satu pembelajaran iman yang sederhana sekali, ya saya judul berterima kasih. Sebagai pengantarnya dalam hidup ini, kita pasti sering menerima bantuan dari pihak lain. Pihak lain ini saya tuliskan pihak lain karena kadang-kadang kita menerima dari lain, dari keluarga, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita perlu menyampaikan terima kasih pada pihak lain yang menolong kita. Tanpa jasa atau dukungan dari pihak lain tersebut, kita tidak akan bisa mencapai titik sejauh ini. Berterima kasih akan membuat hati kita lega dan menjalani hidup tanpa beban. Jika berterima kasih pada orang yang menolong kita, rasanya kan kita ini ringan hati. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi tanggungan, tidak ada lagi hutang atau apapun juga. Rasanya lega dan menjalani hidup dengan ringan. Bagian pertama, karena Nelva sendirian ya, kerja keras.
Bacakan, Rafa. Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, tidak berakhir, tidak terbatas. Satu lagi, Lukas 17 ayat 15 sampai 16. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ya, ini pernah kita bahas 10 orang dusta diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk menghadap ke imam-imam di bait suci. Dalam perjalanan, mereka sembuh dengan sendirinya, tapi hanya satu kembali yang berterima kasih kepada Yesus. Bahkan sampai dituliskan orang itu seorang Samaria. Kenapa kok sampai perlu ditulis bahwa seorang Samaria? Karena orang Samaria itu musuhan dengan orang Yahudi. Samaria itu orang Israel bagian utara. Mereka akan terpecah dulu. Nah, orang Yahudi itu grupnya Tuhan Yesus dan sebagainya. Nah, mereka itu sebenarnya bermusuhan. Tidak akur dengan orang ini. Tapi Tuhan Yesus mau menyembuhkan termasuk. Yang pertama kita pelajari yaitu berterima kasih pada Tuhan. Pada siapa kita berterima kasih? Pada pihak siapa? Yang pertama tentu pada Tuhan. Berterima kasih pada Tuhan dikenal dengan sebutan mengucap syukur. Karena itu tadi dibacakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Jadi, kalau berterima kasih pada Tuhan itu seringkali kita sebut dengan mengucap syukur. Setiap hari kita mengalami kebaikan Tuhan ya, bahkan kita tidak perhitungkan oleh karena sudah. Dan lagi setiap hari kita ini mengalami kebaikan Tuhan yang seringkali tidak kita perhitungkan. Sebab kita menganggap sudah biasa. Apa maksudnya? Contohnya, kita bisa bangun pagi dengan sehat. Nah, kita kan menganggap itu hal yang biasa. Pernah nggak kita berterima kasih pada yang lupa? Karena menganggap itu sudah pasti biasa, sudah biasa. Saya sudah pasti bisa bangun pagi. Kalau saya malam ini tidur, pagi besok pasti bangun. Kita menganggap itu hal yang biasa. Sementara tanpa kita tahu, tanpa kita sadari, di hari yang sama, di pagi yang sama, ada orang-orang yang tidak bisa bangun lagi. Mereka sudah berakhir masa hidup. Ya, orang-orang yang kita pagi bisa bangun, mereka tidak bisa bangun. Akhirnya berakhir dengan tangisan keluar dugaan. Jadi kalau masih bisa bangun pagi dengan sehat, kita perlu berterima kasih. Dalam doa paginya, Nelva sebelum sekolah atau aktivitas, katakan Tuhan terima kasih, saya masih bisa bangun, sehat dari. Apalagi kebaikan Tuhan yang seringkali kita anggap biasa. Kita bisa bernafas dan menggerakkan anggota tubuh dengan normal. Seringkali orang pun menganggap biasa, wah kan kita pasti bisa bernafas. Belum tentu, kali tiba-tiba saja mendadak ada situasi sakit sesak nafas dan harus ke rumah sakit, kan tidak bisa bernafas dengan biasa. Ya, hari yang sama ketika kita bangun bisa bernafas, ada orang-orang yang di rumah sakit bernafas dengan bantuan tabung oksigen. Kita masih bisa menggerakkan anggota tubuh dengan normal. Bahkan kita masih bisa makan dan minum dengan layak. Sementara ada banyak lagi orang-orang yang ketika bangun pagi, mereka masih harus berpikir, makan apa ya hari ini? Bukan karena bisa beli, tapi karena tidak tahu bagaimana bisa mendapatkan makan. Ketika hari ini Tuhan berikan kita kehidupan yang baik, itu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tapi seringkali kita menganggap tidak kita perhitungkan karena sudah terbiasa. Yang kita perhitungkan adalah kalau kita dapat berkat yang luar biasa, misalkan dapat berkat menang undian, menang arisan, atau dapat uang yang banyak, atau dapat pertolongan tiba-tiba naik jabatan, dan sebagainya. Naik gaji, pagi-pagi dapat WA, naik gaji, kemudian berterima kasih pada Tuhan. Tidak perlu menunggu seperti itu. Tapi dalam situasi apapun, Tuhan itu sebenarnya banyak memberi berkat bagi kita tanpa kita sadari, karena kita menganggapnya sudah terbiasa.
Ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Namun hanya satu yang kembali untuk berterima kasih pada Tuhan. Lalu kemana yang 9? Kalau menurut Nerova, kan di kisah yang pernah kita baca, kita pelajari itu, 10 orang itu kan diminta sama Tuhan Yesus menghadap kepada imam-imam di bait suci untuk menunjukkan dirinya perjalanan. Menurut Nerova, bisa nggak seketika itu juga tanpa harus menunjukkan kepada imam di bait suci, Tuhan Yesus menyembuhkan mereka? Nggak tahu, mungkin dijamah atau dikatakan didoakan atau dipegang tiba-tiba sembuh. Menurutmu bisa nggak? Bisa, Pak. Sangat bisa. Tapi kenapa Tuhan Yesus masih menyuruh mereka? Seringkali Tuhan itu menguji kita dengan berkat atau doa yang dijawab atau permintaan kita yang disediakan oleh, supaya mengetahui bagaimana respon kita. Apakah kita ini berterima kasih sama Tuhan atau kita mengabaikan atau ini biasa. Karena itu 10 orang itu diuji dengan berkat apa? Tiba-tiba dibuat sembuh dengan sendirinya dalam perjalanan. Tuhan uji dari jauh, dia melihat bagaimana sih ketika disembuhkan, gimana mereka ketika menerima mujizat. Nah, ternyata kan cuma satu yang datang pada Tuhan Yesus. Yang lain sembuh mungkin senang, wah kita sembuh. Tapi ya sudah, kita lanjut aja. Pokoknya sembuh. Tidak tahu apakah mereka benar, tapi pasti datang kepada imam bait suci karena pasti didata. Tapi tidak mau kembali kepada Tuhan Yesus. Untuk menguji kita dengan berkat, mengetahui bagaimana respon. Tiba diuji dengan berhasil apa yang kita rindukan, yang kita doa. Ketika kita berhasil mendapatkan yang kita doakan, yang kita minta, yang kita rindukan, maka kita mau berterima kasih pada Tuhan. Itu seringkali yang diuji. Kalau ternyata kita tidak berterima kasih pada Tuhan, ya hati-hati, berkatnya akan diambil lagi. Dalam bentuk yang lain, tiba-tiba hilang, tiba-tiba dibuat apa namanya kesulitan. Jadi kalau Tuhan memberi kita berkat, itu sebenarnya dia sedang menguji apakah kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kata-kata penguatan yang pertama, ketika kita bisa berterima kasih pada Tuhan atas berkat kecil yang kita terima, Tuhan akan melipat gandakan berkat. Jadi kalau untuk berkat kecil saja kita syukuri, Tuhan akan memberikan bagi kita berkat-berkat yang besar. Berkat kecil apapun itu, eh, bisa bangun pagi, bisa sehat hari ini, bisa bergerak, mungkin juga, oh saya masih bisa, memang ada pusing-pusingnya, tapi masih bisa beraktivitas ya, puji Tuhan. Masih bisa sekolah, itu juga jadikan berkat, berdoa. Tuhan, saya masih bisa ikut UTBK, tuh. Syukur. Sementara yang lain ada yang belum tentu bisa. Banyak hal yang bisa kita syukuri dalam kehidupan. Tuhan akan melipat gandakan berkat yang lebih banyak lagi. Kalau berkat kecil kita bersyukur, Tuhan akan lipat gandakan berkat yang lebih besar bagi kita. Diskusi pertama, sharing pertama. Dalam hal apa kamu mau berterima kasih pada Tuhan? Untuk satu berkat saja yang pernah kamu terima. Kira Nelva, berikan contoh. Hal apa kamu mau berterima kasih pada Tuhan? Itu salah satu berkat yang pernah kamu. Kalau Nelva, yang pasti selain bersyukur karena masih bisa ikut UTBK, bersyukur juga karena waktu kemarin masih Tuhan beri kesempatan buat ikut SMBP walaupun hasilnya belum sesuai dengan harapan, tapi nggak semua orang bisa dapat kesempatan di SMBP. Itu sih. Ya, puji Tuhan. Ya, itu baik. Semua orang bisa mencapai titik itu. Jadi Nelva bisa sampai titik tersebut. Mungkin belum maksimal atau hasilnya belum sesuai harapan, tapi kamu bisa mencapai pada situasi tersebut. Tuhan yang membawa. Ya, bersyukur bisa melihat bahwa ternyata masih banyak orang lain yang menginginkan, mengimpikan ada pada posisi tersebut, tapi belum tentu bisa mencapai. Elva mendapatkan kesempatan juga sampai ke UTBK dan seterusnya, seterusnya, apapun yang dialami.
selalu akan ada kebaikan Tuhan. Gitu. Ketika saya menjadi guru, pertama kali gaji saya itu sangat kecil sekali, 400.000. Gitu. Ya sudahlah, saya terima sebagai pekerjaan pertama yang saya ikuti tahun 2007. Kelihatannya banyak keluhan. Banyak apa itu artinya bukan mengeluh, tapi banyak orang yang mengira bahwa gajimu nggak bagus. Tapi saya dalam posisi itu, saya bersyukur masih bisa bekerja. Tidak mencari-cari, bahkan yang lebih bersyukur lagi adalah pekerjaan saya sesuai dengan bidang kuliah saya. Artinya tidak menyimpang ke sana sih. Nah, akhirnya dari hal kecil itu yang saya terima, saya syukur. Saya belajar banyak dan Tuhan tambahkan berkat. Saya bersyukur. Sementara ada banyak orang-orang lain ketika bekerja, ya asal-asalan, ya sudahlah pokoknya dapat pekerjaan. Tidak sesuai dengan bidangnya ini. Ketika saya kuliah pun saya bersyukur. Karena apa? Saya ada di kampus tersebut sebagai seorang yang eh, memang itu pilihan saya. Sementara banyak yang lain karena di pilihan kedua, pilihan ketiga, karena pelarian tidak lolos di pilihan satu, tidak masuk kuliah di PPKN dengan terpaksa. Saya memang itu pilihan saya yang pertama. Puji Tuhan, saya bisa menyelesaikan. Dan ya, kita bersyukur untuk berkat kecil dari Tuhan. Tuhan akan tambahkan lebih dan lebih. Pembelajaran yang kedua, yang pertama betul. Roma 16 ayat 3 sampai 4, silakan Bapak. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Iya, Priscilla dan Aquila ini adalah suami istri. Mereka ini menopang pelayanan Paulus, Rasul Paulus. Juga orang-orang yang dilayani Rasul Paulus, jemaat-jemaat Tuhan, mereka mendukung. Apa yang diperlukan mereka yang mencari bantuan ke sana. Filipi 1 ayat 3, silakan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ya, jemaat di Filipi adalah jemaat yang banyak menolong Rasul Paulus. Apapun keperluannya, Rasul Paulus dibantu penyediaan. Dan ketika ayat itu ditulis, Rasul Paulus dalam penjara. Di dalam penjara itulah jemaat Tuhan di Filipi sering datang pada Paulus untuk memberi dukungan, memberi berkat. Sampai ada ayat terkenal di Filipi 4 ayat 19, Rasul Paulus memberkati mereka dengan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dia banyak diberkati, ditolong, dia akhirnya akan mereka. Yang kedua yaitu kita berterima kasih pada orang lain. Yang pertama pada Tuhan, yang kedua pada orang lain. Dalam hidup kita pun juga tidak lepas dari bantuan dan dukungan orang lain. Siapapun mereka, apapun yang kita terima, dan bagaimanapun bentuknya. Sadarilah bahwa orang yang menolong kita adalah perpanjangan tangan. Siapapun yang menolong kita, mendukung kita, anggap mereka adalah perpanjangan tangan. Misalkan tiba-tiba di tengah jalan, eh, kehausan, nggak punya uang, ada orang yang memberi niat baik, bukan aja. Atau ada teman yang menolong membelikan kita makanan. Anggap sebagai perpanjangan tangan. Rasul Paulus berterima kasih pada orang-orang yang telah menolong. Dia ini hamba Tuhan besar. Ya, mungkin kalau sekarang istilahnya pendeta yang punya nama yang jasanya sangat besar. Tapi dia tetap berterima kasih. Dia tidak menganggap bahwa kamu harus membantu saya, kamu harus menyediakan berkat atau menyediakan pertolongan. Kamu harus menyediakan uang buat saya. Kamu harus memberi saya makan. Ya. Tapi apapun yang dia terima, dia tetap berterima kasih pada orang-orang yang mendukungnya. Dia berterima kasih pada sepasang suami istri, Priscilla dan Aquila. Kedua orang ini menyediakan rumahnya untuk Paulus tinggal. Ketika Paulus pelayanan, dia akan keliling. Mereka menyediakan tempat.
tinggal di rumah kami sementara waktu. Lalu juga berterima kasih pada jemaat di Filipi yang menyediakan kebutuhan saya. Nah, ini gambar Rasul Paulus. Ya, kepalanya memang agak retak gambarannya seperti itu. Menulis surat pada jemaat yang dilayaninya. Dan dalam setiap surat yang ditulisnya, dia selalu mengucapkan terima kasih atas pertolongan yang mereka berikan. Jemaat di Filipi, jemaat di Korintus, di Roma, dan sebagainya. Dia selalu mengucapkan salam dan juga ucapan terima kasih. Quote atau kata-kata penguatan dari saya. Jangan menunda untuk berterima kasih ketika menerima kebaikan dari orang lain. Kalaupun kita akan membalas dengan hadiah di waktu berikutnya, ucapkan dulu terima kasih. Bahkan sebelum keringat orang yang membantu kita itu kering. Artinya apa? Ketika detik ini kamu terima kebaikan dari orang lain, pertolongan dari orang, langsung sampaikan. Mungkin berpikir mungkin juga kita seringkali berpikir gini, nanti saya akan memberi dia hadiah atau pemberian ucapan terima kasih. Nah, kalau nantinya akan memberi sesuatu, itu kan masih nanti. Tapi saat ini ucapkan terima kasih. Nantinya ketika memang ada kesempatan kita memberi hadiah atau ucapan terima kasih berupa barang atau apapun, itu nanti menyusul. Ucapkan terima kasih. Bahkan sebelum keringat orang yang membantu kita itu kering. Artinya apa? Ketika hari ini menerima pertolongan, orang itu sudah bersusah payah membantu. Ucapkan terima kasih pada dia. Sebelum keringatnya kering. Jadi sebelum apa banyak waktu tertunda terlewatkan. Kamu ucapkan. Terima kasih untuk pertolongan. Walaupun seringkali orang berkata, "Mas, apa-apa, enggak usah tetap ucapkan. Diskusi yang kedua, sekarang kita anggap pihak lain atau orang lain itu adalah orang tua supaya mudah. Kalau Nelva diberi kesempatan berterima kasih pada orang tua, apa yang akan kamu sampaikan? Terima kasih dalam hal apa? Bahkan, Mau bilang makasih karena selalu mengusahakan segala sesuatunya, terus untuk kasih sayang juga pastinya. orang tua yang selalu mengusahakan segala sesuatunya yang terbaik bagi anak-anaknya. Bahkan seringkali melupakan kesenangan diri sendiri supaya anaknya bisa mencapai kebahagiaan. Dan seringkali ya, eh, mungkin kita sebagai anak tidak menyadari. Jika kita tanya pada orang tua, pada mama, sudah makan apa belum? Mereka mungkin dengan tersenyum berkata sudah, padahal belum. Supaya makanan yang ini bisa dimakan. Ya, sadari bahwa ternyata orang tua memberi yang terbaik untuk anak-anak. Oke, puji Tuhan. Yang pertama, berterima kasih pada Tuhan yang disebut dengan mengucap syukur. Dan ada banyak berkat-berkat yang tidak terduga Tuhan sediakan, tapi seringkali kita abaikan. Berterima kasih pada Tuhan tidak perlu menunggu mujizat besar atau berkat-berkat yang uh, selalu spektakuler, tapi hal-hal yang kita alami sehari-hari. Yang kedua juga terima kasih pada orang lain. Jangan menunggu terlalu lama, jangan menunda terlalu lama. Ucap syukur, berterima kasih untuk pertolongan yang kita terima. Dan yang ketiga, akhir. Mazmur 139 ayat 14, silakan Bapak. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya, ini Daud menulis Mazmur, membuat nyanyian dan tak aku bersyukur padamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Jadi dia menyadari bahwa dirinya itu adalah pribadi yang dahsyat, pribadi yang ajaib. Tapi dahsyat dan ajaib ini apa? Karena Tuhan yang membuat. Galatia 5:14. Silakan. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini,
yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, yang tiga yaitu berterima kasih pada diri sendiri. Kita juga perlu berterima kasih pada diri sendiri. Nah, ini tidak sama dengan yang disebut dengan narsis. Ada istilah orang dunia itu narsis. Narsis itu apa? Menyukai diri sendiri berlebihan. Eh, Merasa bahwa aku ini cantik ya, aku ini hebat, aku ini eh, memang orang yang tidak ada duanya. Hanya aku ini pribadi yang artinya menonjolkan diri sendiri. Nah, itu kan berlebihan, itu narsis. Tapi berterima kasih pada diri sendiri artinya kita mengakui kebesaran karya Tuhan melalui hidup kita. Di ujungnya tetap pada Tuhan. Meskipun kita menyatakan eh, melihat pada diri sendiri. Apa contoh? Penulis Mazmur bersyukur bahwa dirinya dijadikan secara dahsyat dan ajaib oleh Firman Tuhan juga menuliskan untuk kita mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri artinya kita memberi apresiasi dan penghargaan bagi kan kita juga pernah belajar tentang kasih, ya, ada hukum kasih. Hukum kasih kan ada kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagian yang seringkali terlewatkan yaitu kita juga mengasihi diri sendiri. Artinya memberi apresiasi dan penghargaan bagi diri. Contohnya, karena berhasil mencapai satu tujuan, kita memberi hadiah bagi diri sendiri dengan apa? Memesan makanan kesukaan. Hari ini nilaiku bagus. Aku nilaiku paling bagus di antara satu kelas. Ternyata yang aku pelajari berhasil, ulanganku paling baik. Jadi aku mau merayakan dengan makan, pesan, atau aku makan di gacuan, atau makan di mana. Karena aku berhasil, kan memberi apresiasi. Atau juga memberi apresiasi itu apa? Hari ini aku mau eh, jalan-jalan, supaya aku tidak kelelahan, tidak pusing, tidak banyak kepikiran. Jadi memberi penghargaan bagi diri sendiri. Bukan bermaksud untuk menyombongkan, tapi memberi kesempatan untuk dirinya mengalami hal yang eh, baik, hal yang leluasa, hal yang istimewa dibanding dengan yang sehari. Berikan kesempatan bagi dirinya untuk mengapresiasi. Misalkan begini, selama ini saya uang itu saya tabung-tabung, saya gunakan untuk keperluan-keperluan. Kali ini saya mau membeli yang saya sukai. Tapi tentu semua dalam hal yang baik, yang positif, bukan untuk hal yang sekedar memuaskan nafsu. Artinya saya mau membeli untuk diri saya sendiri, tapi ternyata sifatnya males-malesan atau main atau apapun yang ternyata itu hanya sekedar memuaskan nafsu. Tapi kita belajar untuk memberi bagi diri kita sendiri sesuatu yang istimewa, sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan. Sesekali kita perlu memberi apresiasi bagi diri sendiri supaya kita juga memiliki motivasi dalam menghadapi kehidupan. Tidak datar-datar aja, tidak jenuh, tidak berterima kasih pada diri sendiri artinya membuat kita bangga dengan karya Tuhan dalam. Selanjutnya kita pun akan memotivasi diri untuk meraih prestasi yang lebih baik. Misalkan menyadari bahwa saya ini bisa nyanyi. Dan oh saya suka nyanyi terus mengapresiasi diri dengan apa? Yang melatih dengan lebih baik lagi. Membuat dirinya itu bisa maksimal di waktu-waktu berikut. Sharing yang terakhir, menurut dirimu sendiri, apa yang bisa kamu banggakan dari misalkan saya ini seorang pekerja keras, atau saya seorang yang jujur, saya seorang yang rajin, atau saya seorang yang disiplin. Kalau saya sendiri, saya berterima kasih pada diri sendiri karena saya ini adalah seorang yang teliti. Segala sesuatu saya ingat, saya catat dengan baik, sehingga di waktu-waktu berikutnya itu akan menjadi kenangan yang baik, jadi catatan yang baik, dan juga bahwa saya adalah seorang yang mau belajar dari yang tidak bisa apa-apa, dan jadi bisa sesuatu, walaupun belum baik-baik sekali. Di antaranya adalah saya ini orang yang tidak bisa
main komputer, buta komputer. SMP pun ujian komputer, nilai saya paling jelek. Yang lain ujian saya bingung, saya mau nyuntuh sana. Nyuntuh pun juga nggak bakal bisa karena nggak paham ujian praktek. Saya termasuk salah satu dari dua orang yang gagal. Nilai saya waktu itu C. Sebenarnya mungkin ya D, tapi ya kasihan kasih C. Tapi hari demi hari, waktu demi SMA dan seterusnya saya belajar, bahkan sampai hari ini saya pelayanan saya banyak menggunakan media sosial, multimedia, menggunakan laptop, komputer, bahkan pernah jadi pengajar komputer juga di sekolah ketika SD, menjadi guru. Ya, sesuatu yang saya banggakan. Kalau menurut Nelva, apa yang kamu banggakan dari Kalau Nelva, yang saya bikin berterima kasih sama diri sendiri itu sebagai orang yang selalu mau berusaha gitu kan. Kayak sekalipun nggak bisa, sekalipun kadang ngeraguin diri sendiri, tapi kalau misalkan keadaan yang kayak benar-benar kamu tuh harus ngelakuin ini, jadi aku mau belajar, mau terus berusaha, walaupun mungkin nggak maksimal gitu, tapi selalu mau mencoba gitu. ya terus berusaha sekeras mungkin, sebaik mungkin. Sementara ada banyak orang yang ketika menemui satu masalah, titik tertentu, tidak bisa, ya sudah dia menyerah dan dia tinggalkan. Kenapa? Seorang yang berusaha. Apa sih ini yang saya nggak bisa, dan mencari jalan keluar sampai selesai, sampai bisa minimal mendekati sempurna. Nelva pernah tahu enggak ada permainan teka-teki silang? Sekarang sudah jarang sih orang mengisi teka-teki silang atau TTS. Tapi dulu sampai tahun 2000-an masih ada. Pernah tahu teka-teki silang TTS? Pernah Pak? Ya, yang kotaknya putih hitam. Itu ketika kita mengisi tidak selalu harus urut. Kan ada mendatar menurun, nomor satu, tidak selalu harus urut untuk menyelesaikannya. Kalau urut kadang-kadang kita kesusahan. Ini jawabannya apa sih? Kadang kita harus mengisi, kita juga ada cara lain apa? Menjawab yang nomor yang lain. Ketika nomor lain kita jawab, nomor lain yang lagi dijawab. Akhirnya ketemu di titik tengah yang kita tadi kesulitan. Oh, ternyata jawaban. Jadi, banyak cara bisa kita kerjakan, menyelesaikan yang menjadi tantangan. Oke, luar biasa. Hadapi tantangan, segera, terus berusaha maksimal mungkin sampai mendekati bisa menyelesaikan masalah. Puji Tuhan. Saya akan berdoa buat Nelva, kita uh, Tuhan Yesus, terima kasih kami belajar hal yang baik hari ini. Terima kasih pada Tuhan, terima kasih pada orang lain yang mendukung kami, terutama orang tua, yang juga berterima kasih pada diri sendiri yang merupakan apresiasi terbaik. Tuhan Yesus, sampai dari sini berdoa untuk anakmu yang kau kasih, yang kau sayangi, Eva, berkati Tuhan untuk persiapan dia mengikuti UTBK tanggal 30 mendatang, tanggal 30 April 2026, dan menyertai dalam segala hal, agar dia berhasil menyelesaikan soal-soal yang ada, memberikan hikmat, menolong dalam setiap persiapan-persiapan belajar-belajarnya juga, dia bisa memaksimalkan apa yang perlu dipelajari supaya menjadi bekal ketika menghadapi di tes UTBK. Terima kasih juga Niko yang di jam ini nanti dia akan menyelesaikan mengerjakan UTBK, dan berkati Tuhan jam 12.30 dia akan mulai mengerjakan, beri hikmat penyertaan pertolongan sampai terselesaikan. Bahkan kami serahkan Niko dan Eva dalam tangan Tuhan, segala rancangan Tuhan yang terbaik, percaya Tuhan jadikan nyatakan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, terima kasih Nelva. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tuhan memberkati.